Halo, halo. Selamat datang di podcast Bosan di Jalan bareng gue Ram. Ini adalah episode ke-69 dan eh, kembali lagi di podcast Bosan di Jalan yang dikerjakannya tidak di jalan sama sekali karena PSBB, ya kan? Karena nggak mungkin dong gue keluar jalan-jalan cuma buat rekam podcast. Hah? Ini udah podcast nggak ada uangnya, terus mau ngelawan hukum, oh tidak bisa, tidak mungkin, ya kan? Jadi seperti kebanyakan pekerjaan yang sekarang ada, ya dari rumah aja, ya kan? Dan semoga kalian juga dari rumah, eh, semoga kalian punya privilege ya buat kerja dari rumah. Ntar, aduh ada kerjaan lagi. Gini nih, kan gue udah bilang ya dari episode yang sebelumnya, kerjaan bisa datang kapan aja, ya kan? Ntar, gue bales dulu. Oke, what am I doing? Oke, kita mau ngomong apa sih hari ini? Ya, gue sebenarnya udah pengen ngomongin ini udah dari lama ya. Gue perlu nyapa apa kabar ke kalian nggak? Nggak ya? Oke, kalau kalian denger ini, gue asumsikan kalian baik-baik aja ya. Karena kalau kalian nggak baik-baik aja, tapi masih dengerin ini, prioritas kalian di mana gitu? Selesaikan dulu masalah kalian, baru dengerin podcast ini gitu. Kayak ini nih, podcast ini tuh harusnya udah bukan sekunder, bukan tertier, ini udah yang keempat gitu, level keempatnya gitu. Kalau misalnya kalian udah apa ya, bisa mencukupi semua kebutuhan dari premier sampai tersier, barulah kalian dengerin podcast ini ya. Karena ini gue tidak memberikan dampak apa-apa kepada kehidupan kalian gitu. Gue cuma mas-mas yang ngoceh di internet gitu. Anyway, oke. Tadi gue bilang apa? Gue pengen bahas ini udah dari minggu lalu. Enggak, deh. Sebenarnya 2 minggu yang lalu apa ya? Ketika isu ini mulai mencuat di publik gitu. Dan kenapa gue nggak langsung ngomongin ini 2 minggu yang lalu? Karena gue adalah seorang pengecut. Harusnya kalian tahu lah. By now, I have everything to lose gitu. Karena gue adalah your typical middle class citizen gitu ya. Kalau misalnya gue ngomong terlalu kritis dan terjadi kenapa kenapa terhadap gua gitu, banyak at stake gitu yang bisa hilang gitu. Jadi gua nggak mau mengambil resiko itu juga gitu ya. Apalagi nih, ketika gua merekam episode ini ya, hari ini ada berita bahwa eh bentar. Nih nih, tau nggak? Ini gua kasih bukti seberapa pengecutnya gua ya. Bahkan mau menceritakan kejadian hari ini aja gue masih mikir 2 kali cara nyampeinnya gimana. Oke, katakanlah ada sebuah negara fiktif ya, yang hanya fiktif belaka, tidak ada di dunia nyata, ya, hanya ada di imajinasi gua, gitu. Jadi kalau misalnya ada kemiripan, ya itu hanya kebetulan, karena ini bukan dunia nyata, ya. Oke, ini imajinasi gua saja, oke. Jadi katakanlah ada sebuah negara, ya, negara negara yang besar, negara kepulauan, ya, dan di negara yang fiktif itu, pada dini hari tadi, ada seorang aktivis, aktivis fiktif lah di negara yang fiktif itu, baru ditangkap oleh kepolisian dia. Kepolisian fiktif di negara fiktif itu tentunya. Nah, eh gua sebenarnya lupa sih dia aktivis apa, tapi ya aktivis menentang kapitalisme dan segala macam ya gitu. Gua sebenarnya nggak ngikutin juga jujur, karena gua nggak se-edgy itu dan ya lu tahu gue nggak begitu seaktivis itu juga gitu. Tapi beritanya geger di medsos lah ya. Dan paginya menjelang siang ada berita lagi bahwa rekan-rekan aktivis yang lainnya mencoba buat menemui si aktivis yang ditangkap itu. Datanglah mereka ke kantor kepolisian Polda, Polda lagi, ya kepolisian daerah fiktif itulah ya, daerah fiktif di negara fiktif itu ya. Ini gue perlu berapa kali bilang ini negara fiktif ya, jadi jangan jangan dianggap ya
Jadi ini rekaman ini tidak bisa dipakai untuk menuntut undang-undang ITE melawan gue ya, karena apa yang gue ceritakan di sini fiktif. Anyway, dan ketika mereka datang ke kantor kepolisian itu, mereka pengen ketemu, mereka bawa pengacara dan segala macam. Polisi di kantor itu bilang mereka tidak tahu menahu soal itu. Mereka tidak tahu bahwa ada penangkapan soal aktivis ini. Mereka tidak tahu eh ya ada kejadian ini tadi dini hari tadi gitu. Sehingga si yang ditangkap ini ada di semacam limbo dalam dalam hukum di negara itu ya, bahwa dia ditangkap tapi tidak ada kabar apa-apa gitu ya, tidak ada kabar, dia tidak tahu ditahan di mana, kita tidak tahu dia ada pengacara atau udah ngubungin keluarganya atau belum gitu ya, kita pokoknya simpang siur lah, tidak tahu sama sekali. Dan simpang siurnya juga konon katanya mungkin salah mungkin benar, toh ini fiktif juga kan. Eh, di malam sebelumnya ada dia ngerasa alat komunikasinya, WhatsApp-nya itu kayak semacam disadap gitu. Disadap terus ada yang mau coba ngehack lah atau gimana gitu, dan ya itu terakhir kali dia posting di sosmed lah. I think ya kayaknya itu deh. Terus dan hilanglah kabar dari dia gitu, dan teman-teman seaktivisnya baru tahu ya pagi tadi lah gitu. Ya, dan kalau lu denger berita itu ya, apa lu nggak makin takut ya mau bersuara di muka umum gitu ya? Gue sih jadi takut gitu. Gue bahkan berpikir dua kali, ini gue ngeluarin episode ini atau enggak ya? Karena gue takut banget sumpah. Tapi ya setelah dipikir-pikir, we can do this ya. Kita bisa. Siapa ini we di sini ya? Ini cuma gue sendiri ya. Kalau kalau gue kenapa-napa, kalian tuh nggak peduli gitu. Jadi gue harus memikirkan gimana caranya gue bisa bercerita tentang kejadian ini gitu. Oke, anggaplah di negara fiktif yang sama tadi ya, ada kepala pemerintahannya, ada kepala negaranya, dan biasanya kepala-kepala negara gitu punya staf untuk ngebantu mereka ya kan. Katakanlah staf khusus gitu. Lu tahu gue mau kemana ngomongin ini gitu kan. Dan awalnya staf-staf khusus yang diangkat itu memberikan sebuah harapan baru gitu. Karena umur mereka relatif muda gitu ya. Jarang-jarang eh, anak-anak seumuran mereka ikut di pemerintahan, terutama setelah pemilihan umum di negara itu sebelumnya ya, yang banyak anak-anak muda maju jadi caleg gitu. Terus ini diangkat jadi kesatuan staf khusus gitu. Lagi-lagi ini fiktif ya, jadi gue nggak tahu ya kalau beneran ada di dunia nyata ini atau enggak ya. Dan tapi lama kelamaan makin terkuak lah ulah-ulah nyeleneh dari mereka gitu. Gue tahu di awal-awal sudah ada yang skeptis, tapi di saat itu nggak ada yang mau dengerin mereka. Mereka cuma dibilang orang-orang yang ya sakit hati lah, tidak dapat jabatan gitu. Sehingga mereka nyinyir aja gitu. Sedangkan yang lain begitu senangnya ketika mereka ini jadi bagian dari pemerintahan gitu. Dan akhirnya terkuaklah di awal tahun ini mulai ada beberapa yang error ya. Yang tingkatan levelnya sebenarnya level errornya bermacam-macam gitu. Ada yang mungkin terlalu jumawa dengan memasang profil LinkedIn yang overselling kah gitu. Yang sebenarnya nggak ada masalah sih. Apapun yang lo masukin di LinkedIn lo itu hak lo, dan sebenarnya hak masyarakat juga untuk menilai dan menertawakan gitu, karena it's a free market gitu. Jadi gue sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan ini. Tapi orang yang sama akan gue bahas lagi nanti, karena ada benang merah dengan kejadian-kejadian yang terjadi minggu ini gitu. Sedangkan ada 1-2 staf sus yang lain, mereka statusnya sebelum diangkat jadi staf ini, mereka adalah pengusaha, punya perusahaan, ya, dapat suntikan modal dari pemodal lokal dan asing gitu ya. Dan
perusahaan mereka sebenarnya udah sering bekerja sama pemerintah gitu. Sehingga ketika ada program-program pemerintahan yang jalan sekarang dan perusahaan mereka terlibat, gegerlah masyarakat gitu ceritanya ya kan. Bilang ini orang dalam lah, lewat ini penyelewengan wewenang lah gitu kan. Macam-macam lah pokoknya. Dan semua mengkritik, semua langsung dalam sekejap berbalik arah lawan mereka gitu. Yang awalnya mereka kayak dielu-elukan gitu ya, bahwa ini adalah angin segar dalam pemerintahan ya. Berubahlah sentimennya gitu, semua orang jadi langsung kesel gitu. Karena kayaknya memang ini masa-masanya warga di negara fiktif itu lagi kesel-keselnya sama pemerintahan. Karena di negara fiktif itu lagi terjangkit sebuah wabah fiktif juga ya, ada wabah besar di situ yang pemerintahnya mungkin menurut masyarakat kebanyakan di negara fiktif itu ya penanganannya kurang baik lah ya, tidak optimal sehingga banyak nyawa yang hilang sia-sia hanya karena penanggulangannya eh, kurang baik gitu. Sehingga ketika muncul berita ini tentang seseorang yang punya jabatan di pemerintahan, juga seorang pengusaha dan perusahaannya itu menjadi bagian dalam proyek pemerintah yang akan dapat dana yang cukup besar, wah ya udah meledaklah amarah warga-warganya gitu. Dan banyak nggak banyak banget dari netizen dan dari warganya itu yang nuntut mereka buat mundur, nuntut buat dilaporin ke pihak yang berwenang lah untuk ngurusin kasus-kasus KKN kayak gini gitu. Banyak lah pokoknya dituntut gitu. Di medsos pun penuh gitu ya, di taggingnya gitu. Dan di sini gue lihat ada beberapa langkah yang diambil tiap-tiap orang yang terlibat itu beda-beda gitu, nggak sama semua. Ada yang acuh saja, nggak muncul di media gitu, udah hidup lanjut aja gitu. Ada yang akhirnya membatalkan eh kerjasamanya. Aduh, gue lupa sih apa sih yang satu itu. Udah nggak bisa nyebut nama, gue jadi bingung ingetnya. Ya dia ngirim surat, terus suratnya ditarik gitu, ya kan? Dan ada satu lagi yang sempat merespon, bikin apa ya, bikin thread di Twitter cukup panjang, bikin Insta Stories buat klarifikasi, dan akhirnya setelah berapa hari kemudian dia menyatakan mundur gitu, karena dia untuk mencegah konflik kepentingan gitu. Ya menurut orang mungkin itu adalah sesuatu yang sangat kesatria gitu ya, mundur ketika namanya belum tercoreng gitu. Hmm, tapi gue di sini pengen menjadi devil advocate gitu, bahwa kira-kira kalau dia nggak mundur, emang kenapa gitu, ya kan? Sekarang ya let's say di negara fiktif ini pejabat yang seorang pengusaha dan memanfaatkan jabatannya buat dapat keuntungan, mereka bukan orang-orang pertama kok, ya nggak? Banyak yang pejabat-pejabat, politisi yang lebih ulung di negeri fiktif itu udah sering lakuin ini dan terang-terangan juga, ya bahkan mau orang mau marah-marah, mau komplain, mereka jalan aja gitu. Mereka lanjut aja gitu. Nggak ada yang mundur tuh, nggak ada yang klarifikasi, ya lanjut aja gitu. Karena gue balikin lagi, yang marah-marah ini kan netizen ya. Dan netizen cuma bisa marah-marah di media sosial gitu. Nggak ada yang turun ke jalan juga gitu. Sehingga nggak, kalau misalnya lo berpikirnya sangat oportunistik dan lu beneran pengen memanfaatkan ini sebaik mungkin, ya lu harus jalan aja gitu. Nggak usah dengerin apa kata netizen gitu, ya nggak? Sekalian aja gitu. Nggak usah tutup telinga kalian gitu. Ya kan? Ini gue ngajarin yang enggak atau gimana nih, tapi ya ini just another insight from you ya, sisi lain yang bisa lo denger lah gitu. Karena toh ketika salah satu dari staff itu mundur,
toh namanya sudah tercoreng gitu. Orang akan selamanya ingat bahwa dia ini dulu mantan staff yang terlibat proyek gitu. Jadi mau dia klarifikasi kayak gimana pun ya udah, namanya sudah tercoreng. Trial by netizen. Death by opinion gitu. Udah, tanpa ada keputusan pengadilan pun sudah dicap bersalah gitu. Jadi kenapa nggak ya udahlah, hajar aja, gas aja gitu. Bodoh amat, yang penting perusahaan gue tetap dapat proyek gitu ya kan. Gue tetap kaya, tetap dapat untung, ya udah, lanjut aja gitu. Balik lagi, yang marah-marah tuh netizen. Udah, lihat tuh politisi-politisi lain yang lebih ulung, yang lebih senior, mereka nggak ada tuh. Berhenti di tengah jalan, mereka gaspol aja, ya kan? Itulah yang mungkin perlu dipelajarin oleh pejabat-pejabat, politisi-politisi muda ya, politisi milenial gitu. Aduh, inilah kalau misalnya lu udah melabeli sekelompok pejabat atau politisi dengan udah embel-embelnya milenial kayak gitu, udah jelas nggak ada yang bisa dijual gitu selain itu gitu, kayak karena ya ini bakal backfire sama mereka juga kan akhirnya gitu. Udah mereka nggak punya power buat membuat keputusan apapun gitu. Ekspektasi netizen tinggi banget sama mereka, seakan mereka yang bakal menyelesaikan semua permasalahan di negeri fiktif itu gitu. Padahal kan nggak juga gitu. Balik lagi, kerjaan mereka itu advising ya kan. Tapi ya lagi-lagi lah, netizen mah bodo amat gitu. Ya yang penting ada sumber, ada target yang bisa dijadiin acuan amarah mereka, ya mereka hajar dong, ya kan? Dan itu yang terjadi kan. Sehingga dari sisi mereka juga harusnya mereka belajar membangun muka tembok itu. Karena kalau lu udah pejabat publik, politisi lah, lu harus punya kayaknya itu. Rasa tidak tahu malu itu. Karena susah loh. Susah kan kayak, eh lu, ya mereka tuh harus belajar banget sih kata gue. Kayak, eh oh man, how many backlash will I get ngomongin ini ya? Kayak, karena gue tahu gampang banget buat menjadi bagian dari netizen itu dan ikut marah-marah, dan kayaknya gue juga bagian dari itu ya. Kalau gue lupa, kayak ada deh gue nge-retweet beberapa tweet dan bikin tweet nyinyir gitu juga ada lah pasti kan. Just for fun gitu kayak. Tapi di sisi lain gue pengen lah ngasih point of view yang berbeda gitu dari sisi merekanya gitu. Karena buat yang belum tahu ya, itu total staff kan ada berapa orang sih, kayak 8, 9 berapa gitu, pada banyak. Yang paling disorot itu yang satu orang itu yang akhirnya resign. Terus ada yang kedua yang sempat juga perusahaannya kena, tapi dia nggak muncul di publik gitu. Dia cukup narik keputusannya, terus ya udahlah dia biarin aja gitu. Ada satu lagi yang tadi gua bilang di awal, yang punya status profil LinkedIn yang rada nyeleneh itu, dia juga punya perusahaan. Dan di beberapa netizen tuh ada yang berhasil menguak itu bahwa dia ikut, ya let's say si staff fiktif ini punya perusahaan fiktif yang ikut proyek di kementerian fiktif di dalam negeri fiktif itu. Jadi itu lebih senyap lagi gitu. Dan itu baru 3 ya. Sedangkan kalau lo lihat ada lagi sebenarnya staff di situ yang bagian itu, ada juga yang pengusaha gitu. Dan kita nggak tahu keterlibatannya seperti apa gitu. Karena ya itu, yang lain bekerja dalam senyap aja gitu. Ya nggak sih? Ya. Kalau lo terlalu sering dengerin netizen, ya susah lah lo untuk maju terus kan. Gue sebenarnya ada contoh yang baik banget, yang bagus banget. Ini nyebut nama ya, kayak nggak usah deh. Let's say ada seorang menteri fiktif di kementerian fiktif di negeri fiktif itu. Aduh, capek gue ngomongnya kayak gini. Sumpah capek banget. Ya dia umurnya tergolong cukup muda gitu. Dia juga seorang pengusaha sebelumnya dan terpilih jadi menteri gitu. Yang gue suka dari dia adalah di salah satu wawancaranya dia
dia bilang dia nggak punya medsos gitu, karena dia pengen fokus kerja gitu. Dan kayaknya itu penting banget ya ketika eh, anak-anak milenial, anak-anak muda ini yang mulai masuk jabatan publik itu, kayaknya harus ada moderasi dalam sosmed mereka juga gitu. Nggak bisa semua komentar netizen itu dia dengerin gitu, karena ya nggak maju gitu. Sedangkan si menteri muda yang satu ini, dia dia gue bisa katain dia banyak ngerjain banyak hal gitu. Ya fokus aja pada tupoksi. Nah, eh ya pada tugas-tugasnya aja gitu. Nggak pernah dia ikut debat di Twitter lah, bikin Instastories klarifikasi lah, nggak ada dia. Fokus aja sama kerjaannya, dan saatnya dia muncul di media ya yang ada hubungannya mungkin sama kementeriannya dia sendiri gitu. Jadi bukan, you know, dia beneran menjalani tugasnya sebagai pejabat publik itu. Bahkan kayaknya dia udah mundur dari jabatan dia sebagai direktur perusahaan dia gitu. Pemegang saham mungkin masih iya, tapi direktur yang berurusan dengan kegiatan perusahaan hari per hari kayaknya udah enggak, dia udah mundur gitu. Jadi dia beneran fokus gitu. Ya, itu satu angle yang bisa lu ambil gitu. Satu angle ekstrimnya ya itu kan, nggak mundur, maju aja tapi udah muka tembok aja, lu nggak usah dengerin apa kata orang. eh Ya amin, nasi udah jadi bubur ya dia, yang satu orang itu udah resign. Dan sebenarnya gue pengen banget ngomongin ini udah lama, cuma ini karena mereka anak-anak muda juga ya, circle-circle-nya ujung-ujungnya ya cukup berhubungan lah ya, karena nggak dari guanya gitu, tapi karena ya ini adalah konsekuensi dari punya istri seorang sosialita. Teman-temannya banyak, dan temannya dia lagi ada aja lah eh, nyambung sama orang itu gitu. Dan nggak sulit juga sih, nggak enak juga ya ngomong gitu kayak tapi ya itu yang gue omongin di sini semua adalah fiktif belaka. Jadi kalau ada kemiripan ya itu hanyalah kebetulan. Oke, anyway, udah itu dulu ya. Gue gue sebenarnya pengen ngomongin satu topik lagi, tapi let's save it for another time ya. eh ini gue tayangin hari Jumat deh, ya hari Jumat. So buat kalian yang dengerin di hari Jumat, happy weekend, selamat menjalani puasa. Ini udah hari pertama puasa lah kalau kalian dengerin di hari Jumatnya. Dan semoga puasa kalian lancar, terus di rumah, sehat terus, wash your hands, pakai masker. Aduh, I don't know, uh, just stay sane lah ya, just you know what to do, okay? Nah, so itu aja dari gue ya. Kalau ada yang mau cerita-cerita, silahkan email gue di podcastbosandijalan@gmail.com atau ke Twitter gue @ramdisa. Kita ngobrol-ngobrol di situ, atau I'll see you on the next one. Okay, bye-bye.